Ya Ramadan, ya Ramadan, bulan suci dan mulia. Ya Ramadan, ya Ramadan, bulan suci dan mulia. Ya Ramadan, ya Ramadan, sambutlah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Citalang yang saya hormati, Bapak dan Ibu asatid wal asatidah, guru-guru AKPK se-Kabupaten Purwakarta yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku yang Bapak cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat dan terakui sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu pemirsa Linuhung TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dalam acara kegiatan mengisi bulan Ramadan, yaitu pasaran kitab kuning Sapinatun Najah. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta yang telah menyelenggarakan acara ini, sehingga anak-anak kita yang biasanya bermain, yang biasanya kumpul di tempat-tempat yang tidak lazim, maka pada saat ini alhamdulillah anak-anak kita telah berkumpul di majlis taklim. Jadi bukan kumpulnya di majlis tak lazim. Apa bedanya majlis taklim dan majlis tak lazim?
Jelas ada bedanya. Bedanya kalau kita sama-sama kumpul di majelis taklim, yang dipelajari, yang diomongin itu adalah bab agama. Yang dipegangnya pun juga Al-Quran, yang dipegangnya juga kitab kuning, ya. Beda lagi dengan kumpul di majelis tak lazim. Ketika kita kumpul di majelis tak lazim, tempatnya juga tidak berkah, tempatnya juga tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipegang pun bukannya kitab kuning, bukannya Al-Qur'an, tapi HP, gadget, apalagi dan lain sebagainya. Yang diomongin juga bukan perkara agama, ya. Yang diomongin juga omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Makanya pantas dalam siiran bahasa Sunda itu ada yang mengingatkan kepada kita semuanya. Masih hafal? Masih hafal nggak? Masih, ya. Gimana coba sama-sama dulu. Eling eling umat teu eling eling, tita salat berjamaah kalah cicing di imah, tita ka pangajian kalah kaweaan, tita maca Quran kalah ka Facebookan. Eling eling umat teu eling eling, tita ka majelis taklim kalah ka main game, rajen ka pangajian kalah kah nundutan, ustad keur ngadalil kalah kah ngadah dir. Tuh pantas gitunya. Makanya alhamdulillah kita pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita meneruskan bab yang selanjutnya yang ada dalam kitab Safinah ini, terlebih dahulu bab yang telah kita pelajari, yaitu dari mulai bab mayat, ya, bab orang yang meninggal. Jadi kewajiban kita terhadap orang yang meninggal itu ada berapa? Ada 4, ya, ada 4. Jadi kewajiban kita yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu ada 4. Siapa yang tahu apa saja kewajibannya itu? Ya, apa aja coba sebutkan. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Iya. Jadi kewajiban kita yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal itu ada 4. 1 yaitu memandikannya, kedua adalah mengkafaninya, yang ketiga adalah menyolatkannya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Nah, ini kaitannya dengan bab yang akan kita kaji bersama, yaitu membongkar kembali kuburan yang sudah dikubur, atau membongkar kembali si mayat yang sudah dikubur. Masih ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, apa yang mau ditanyakannya? Silakan. Bagaimana caranya melakukan sholat mayit? Ya, bagaimana cara melakukan sholat mayit? Seperti yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya, bahwa kewajiban kita setelah memandikan si mayat itu adalah menyolatkannya. Nah, adapun caranya
sebelum kita melaksanakan sholat mayat, yang pertama adalah kita harus punya wudu dulu. Nah, setelah kita punya wudu, kemudian kita berdiri di mana di hadapan itu si mayat. Dan dalam tata cara melaksanakan sholat mayat ini tidak usah pakai ruku dan sujud seperti sholat biasa. Jadi sholat mayat itu hanya 4 kali takbir yang diawali dengan niat. Apabila si mayatnya itu laki-laki, maka niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mayatnya itu perempuan, usolli ala hadihil mayitati arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, setelah niat kemudian takbir. Takbir yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa untuk mayat laki-laki. Sedangkan untuk doa mayat perempuannya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gitu ya. Itu doa untuk si mayat laki-laki dan perempuan. Kemudian doa atau takbir yang keempat. Takbir yang keempat itu adalah masih doa terhadap si mayat. Bagaimana doanya? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk mayat laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha. Cukup dimengerti? Alhamdulillah. Nah, setelah 4 kali takbir baru salam. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, untuk selanjutnya mari kita sama-sama buka kitab Sapinahnya. Kita lanjutkan dengan kajian kita, yaitu bab tentang yumbasul mayyitu, yaitu membongkar kembali atau menggali kembali kuburan si mayat ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah siap semuanya? Iya, baik, sebelumnya kita hadiahkan dulu, kita baca Fatihah dulu supaya dalam kita mengaji diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita lihat bersama-sama ke kitabnya. Insyaallah kita akan sama-sama membacakannya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan sama-sama pelajari, dan insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang pasal yumbasul mayyitu ini ya. Sudah siap semuanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun. Maka ini satu pasal. Yumbasul mayyitu. Sekali lagi, yumbasul mayyitu. Iya, digali kembali kuburan si mayat li arba'i khisalin, karena 4 perkara. Lil gusli, yang pertama karena untuk dimandikan. Idza lam yataghayyar, apabila berubah jasadnya. Wali taujihihi, dan yang kedua untuk menghadapkannya. Ilal kiblati, ke arah kiblat. Walil mali, dan yang ketiga karena harta. Idza dupina, jika dikubur. Ma'ahu, bersama si mayat. Walil mar'ati, dan yang keempat karena perempuan. Idza dupina, jika dikubur. Janinuha, janinnya. Ma'aha, bersama di dalam perutnya. Wa amkanat, dan ada kemungkinan. Hayatuhu, janinnya masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu bacaannya ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Ada yang mau baca? Coba. Ada yang baca dulu? Iya, boleh. Untuk siapa? Neng Labib ya. Iya, Neng Labib akan coba untuk membacakannya kembali. Kita simak sama-sama ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Yumbasul mayyitu, digali kembali kuburan mayat. Li arba'i hisalin, karena 4 perkara. Lil gusli, pertama karena untuk dimandikan. Idza lam yataghayyar, jika belum berubah. Walitauji, dan yang kedua untuk menghadapkannya. Ilal kiblati, ke arah kiblat. Walil mali, dan yang ketiga karena harta. Idza dufina, jika dikubur. Ma'ahu, beserta mayat. Walil mar'ati, yang keempat karena perempuan. Idza dufina, jika dikubur. Janinuha, janinnya. Ma'aha, bersama di dalam perutnya. Wa amkanat, dan ada kemungkinan. Hayatuhu, janinnya masih hidup. Alhamdulillah. Terima kasih pada Neng Labib yang sudah membacakan ulang kembali ya. Nah, itu diantaranya ya, anak-anakku. Nah, jadi dalam bab ini dijelaskan kaitannya dengan kewajiban kita yang telah sama-sama kita pelajari ya. Jadi si mayat yang sudah dikuburkan itu boleh digali kembali apabila memenuhi keempat persyaratan tersebut. Yang pertama lil gusli, karena untuk dimandikan. Nah, memandikan mayat ini karena hukumnya fardu, hukumnya wajib, maka apabila ada keraguan bahwa si mayat itu belum dimandikan, misalnya si mayat itu datang yang dikirim dari rumah sakit, keluarga tidak tahu apakah si mayat ini sudah dimandikan atau belum,
sesudah dikuburkan baru teringat, ya, jangan-jangan si mayat itu belum dimandikan. Nah, maka apabila ada keraguan bahwa si mayat itu belum dimandikan, maka kuburan si mayat tersebut boleh digali kembali, ya. Asal jangan sampai sudah berubah keadaan si mayat tersebut, jadi masih utuh lah. Nah, bangsa 1 atau 2 hari mah pasti masih kene utuh. Nah, maka si mayat tersebut boleh digali kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya kuburan si mayat itu digali kembali dikarenakan wali taujihihi, yaitu dikarenakan si mayat itu untuk dihadapkan ilal kiblati, ke arah kiblat. Nah, ini juga sama, apabila ada keraguan, ya, untuk si mayat karena si mayat itu meninggalnya di rumah sakit juga atau di mana saja, pas datang ke rumah pakai peti kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan baru teringat jangan-jangan si mayat itu di dalam petinya tidak dihadapkan ke kiblat. Karena apa? Karena otomatis kalau seandainya si mayat dimasukkan ke dalam peti, itu pasti posisinya akan terlentang. Kalau posisinya terlentang si mayat, berarti menghadapnya bukan ke kiblat tapi ke atas. Nah, maka apabila ada keraguan hal tersebut, si mayat itu boleh digali kembali, kemudian untuk dihadapkan ke arah kiblat. Karena menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, wajib hukumnya si mayat itu diarahkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemarin-kemarin kan banyak orang yang meninggal karena COVID-19, betul tidak? Iya, ya. Terus dikirim ke rumah duka dengan memakai peti. Bahkan ada juga yang langsung dibawa ke kuburan. Jadi keluarga tidak diizinkan untuk melihat terlebih dahulu apakah si mayit itu udah dimandikan atau belumnya, kemudian apakah si mayit ini dihadapkan ke kiblat atau tidak. Nah, maka apabila ada keraguan dalam hal tersebut, maka si kuburan si mayat itu bisa digali kembali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya walil mali, karena harta, ya, atau benda. Idza dupina ma'ahu, apabila dikubur bersama si mayat. Nah, apabila si mayat itu dikuburkan, misalnya gelangnya tidak dicopotin, kemudian cincinnya juga tidak dicopotin, atau karena sesuatu ketika menggali kuburan kemudian dikuburkannya, yang menguburkan HP-nya tertinggal atau jatuh ikut bersama si mayat. Pas di miss call di rumah tidak ada yang mengangkat. Pas ingat, oh tadi jatuh di kuburan waktu menguburkan si mayat. Untung si mayatnya tidak menjawab. Coba kalau ngejawab, gimana itu perasaan kita? Pasti takut, ya. Pas di miss call teh, ini di sini, ya, di dalam kuburan bersama aku. Pasti takut, ya. Nah, maka apabila ada harta atau benda yang terkubur, boleh itu kuburan si mayat digali kembali. Nah, itu ya diantaranya. Kemudian yang keempatnya yaitu walil mar'ati, karena seorang perempuan. Seorang perempuan yang bagaimana? Seorang perempuan yang idza dupina, apabila terkubur itu perempuan teh janinuha, janinnya, ma'aha, bersama ibunya yang ada di dalam perutnya, ya. Wa amkanas, dan kemungkinan, ya, bahwa si mayat itu yang membawa
janin di dalam perutnya, hayatuhu, janinnya masih hidup. Nah, pas meninggal perempuan itu sedang hamil. Nah, menurut medis diperkirakan kalau si janinnya itu masih hidup, maka kuburan si mayat tersebut boleh digali kembali, ya, karena untuk menyelamatkan janin yang ada di dalam perutnya. Nah, jangan sampai ada cerita zaman dulu dalam sebuah film itu ada yang judulnya beranak di dalam kubur tuh kan. Nah, makanya dalam hal ini apabila ada seorang wanita yang sedang hamil kemudian meninggal dan ada kemungkinan si janinnya itu yang ada di dalam perut wanita tersebut masih hidup, maka segera atau secepatnya untuk digali kembali karena kita akan menyelamatkan si janinnya tersebut. Nah, itu barangkali anak-anakku yang Bapak cintai mengenai bab yumbasul mayit atau menggali kembali kuburan, ya. Si mayat yang sudah dikubur boleh digali kembali dengan catatan harus memenuhi 4 syarat tersebut. Nah, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut, ya, supaya kita lebih paham. Kuburan seseorang itu boleh digali kembali dengan syarat yang pertama, si mayat itu belum berubah keadaannya. Tapi kalau seandainya sudah diperkirakan karena sudah agak lama juga, kalau digali kembali itu akan menimbulkan kemadorotan, maka si mayit itu tidak usah digali kembali, ya. Yang keduanya yaitu tetap terjaga kehormatan si mayat, tidak dihinakan, tidak dicela atau direndahkan kehormatannya, ya. Yang ketiganya, apabila ada kemaslahatan di antara keempat perkara yang tadi, dan apabila keluar dari 4 perkara tadi juga tidak apa-apa, asal ada kemaslahatan bagi si mayat tersebut. Misalnya tadi kan tidak ada misalnya orang yang mati terbunuh oleh seseorang. Nah, pihak kepolisian misalnya Bareskrim ingin mengetahui yang sebenarnya siapa mayat ini yang telah membunuhnya, maka si mayat itu boleh dikubur, boleh digali kembali dan untuk disidik jari, untuk dicari tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Nah, itu boleh, ya, boleh, karena itu untuk mengungkap kebenaran, ya, dan itu juga ada maslahatnya. Nah, itu barangkali anak-anakku mengenai bab yumbasul mayitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya Allahumma ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma ya robbal alamin. Sebelum kita tutup pengajian pasaran kitab kuning Safidatul Najah ini, mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa, ya, doa penutup kita belajar. Sudah siap semuanya? Rabbin fa'na bima alam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fatina wa bidinina tawasa
ma'alumi tawassalna bita antarzuqona wasi'an wa antarzuqa aminan abdi tawasulku pangaosan abdi tawasulku pangwurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.